Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indiva dari jurusan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau bisa disebut dengan Pancasila sebagai filosofis ground slide. Pancasila bukan hanya urutan 5 sila, tetapi adalah jiwa, kepribadian, dan sumber dari segala sumber hukum yang mengikat seluruh rakyat dan penyelenggaraan negara. Oke, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah norma dasar yang menjadi landasan dan sumber dari semua peraturan perundang-undangan di negara. Di Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah pengesahan Undang-Undang 1945. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila bukan ideologi secara instan. Maksud dari bukan ideologi secara instan yaitu Pancasila adalah hasil perenungan mendalam dan penggalian nilai-nilai dari luhur yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad yang lalu, atau bisa disebut dengan kausa materialis. Peran BPUKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945 adalah hari di mana Insinyur Soekarno menyampaikan pidato historisnya dan memperkenalkan nama-nama Pancasila. Panca yang disebut dengan 5, sila yang disebut dengan asas atau dasar. 3 usulan dasar negara dalam sidang BPUKI ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan. Tokoh pertama itu dari Muhammad Yamin, tokoh yang kedua ada Soepomo, dan tokoh ketiga ada Insinyur Soekarno. Pancasila adalah sintesis dari nilai-nilai terbaik yang diusulkan. Lalu setelah 1 Juni dibentuk Panitia 9. Hasil dari Panitia 9 itu adalah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Lalu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, 7 kata pada sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihilangkan demi menjaga persatuan bangsa dan mengakomodasi wilayah timur Indonesia. Ini menunjukkan kemauan berkorban demi persatuan Indonesia. Fungsi kunci Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber tertib hukum. Menjadikan sumber bagi pembentukan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, cita-cita hukum. Mengandung cita-cita moral luhur yang harus diwujudkan oleh negara. Yang ketiga, ada filosofi hidup bangsa. Memberikan pandangan hidup atau Weltanschauung bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukumnya, Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 dan diperkuat oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Implikasinya, semua peraturan yang dibuat Undang-Undang 1945 adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ujian material atau bisa disebut dengan material test bagi setiap hukum yang berlaku. Jika sebuah undang-undang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau keadilan sosial, maka undang-undang tersebut inkonstitusional. Lalu ada kedudukan Pancasila, filosofis ground slide, dan state fundamental norm. Ini adalah bagian teknis yang menunjukkan kedudukan Pancasila sangat kuat dalam teori hukum.
Ada filosofis Grundslag yang disebut dengan dasar filosofis, yang artinya Pancasila adalah cita-cita moral luhur yang melandasi semua aspek kehidupan bernegara. Ia adalah pandangan dunia yang disebut dengan Weltanschauung dan nilai-nilai inti yang dianut oleh bangsa. Fundamental norm yang disebut dengan norma fundamental negara. Dalam hierarki hukum teori Hans Kelsen, Pancasila menempati posisi tertinggi di atas Konstitusi Undang-Undang 1945. Pancasila tidak bisa diubah oleh badan negara manapun, termasuk MPR, karena mengubah Pancasila berarti membubarkan negara. Implementasi kelima sila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasinya menjamin kebebasan beragama. Negara memfasilitasi kehidupan beragama, bukan memaksakan. Contohnya ada di dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa memandang suku, ras, atau agama, menolak diskriminasi. Sila ketiga ada persatuan Indonesia. Implementasinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya sistem politik demokrasi. Segala keputusan penting harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan sekedar voting saja. Sila kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya pemerataan kesejahteraan. Negara wajib memastikan setiap warga negara mendapat hak yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, materi pembahasan terakhir dari saya itu ada tantangan dan relevansi masa kini. Tantangannya, yang pertama itu ada radikalisme dan ekstremisme, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua ada individualisme atau liberalisme, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan mulai tergerus. Yang ketiga itu ada kesenjangan sosial, jauhnya jarak antara sila kelima, keadilan sosial dengan realitas ekonomi. Relevansinya, Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya universal dan mampu menjadi perekat di tengah keberagaman dan polarisasi global. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan kesimpulan hasil dari materi yang saya bahas tadi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya, Pancasila adalah dasar negara, sumber hukum dan pedoman hidup. Ia adalah harga mati bagi NKRI. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila bukan hanya dalam kata, tetapi dalam setiap tindakan kita sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sekian dari saya, Indiva, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.